Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Kita belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di sini kita mulai dari keseimbangan benda tegar, di mana benda dikatakan seimbang jika memiliki keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi, di mana keseimbangan translasi itu adalah keseimbangan di gerak lurus dan keseimbangan rotasi untuk keseimbangan gerak putarnya, seperti itu. Syaratnya untuk keseimbangan itu ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Sebuah benda yang masanya 20 kg digantungkan pada ujung tali seperti gambar, seperti ini ya. Maka besar tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah Nah, yang pertama kita harus proyeksikan si tegangan talinya dulu. Kenapa? Karena kita kan harus punya syarat yang sigma F sama dengan 0, di mana yang searah sumbu X harus sama dengan 0, yang searah sumbu Y juga harus sama dengan 0 ya. Makanya di sini jadinya sigma Fx dan sigma Fy. Di sini gaya-gaya yang belum searah sumbu X ataupun belum searah sumbu Y, dia harus diproyeksikan terlebih dahulu. Oke, kita cek. Untuk gaya berat W, ini kan sudah searah sumbu Y, maka dia tidak perlu kita proyeksikan ya. Tapi untuk tegangan tali ya, ini kan talinya nih ya yang menggantungkan benda. Artinya talinya seperti ini, kita proyeksikan dia ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y, karena tegangan talinya masih miring dua-duanya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini langsung aja diberi tanda seperti ini ya arahnya. Oke, kita proyeksikan, berarti ini ke sini, yang ini ke sini, jadi T2X ya, karena proyeksi T2 terhadap X. Kemudian ini juga ke sini, ini ke atas, ini jadi T2Y karena searah sumbu Y ya, vertikal. Kemudian ini juga sama, ini jadi nanti ada yang ke sini, namanya T1X. Kemudian ada juga yang ke atas, di sini aja ya, ini T1Y. Oke, kalau sudah, barulah kita masuk ke syarat keseimbangan benda, di mana karena ini hanya ada gaya-gaya yang terletak di koordinat searah X dan juga searah Y. Jadi yang kita gunakan adalah sigma Fx dan sigma Fy. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0. Oke, sigma Fx artinya total gaya yang ada di sumbu X. Yang ada di sumbu X adalah T2X dan T1X. Ingat, ke arah kanan artinya positif, ke arah kiri artinya negatif. Jadi T2X positif, T1X negatif. Jadi T2X min T1X sama dengan 0. Oke, jangan lupa ya, ini sudutnya 30 derajat ini akan sama dengan 30 derajatnya di sini juga. Ya, kemudian ini 60 derajat juga akan sama dengan di sebelah sini. Gitu ya, selalu seperti itu. Nah, kemudian kita uraikan T2X. Ingat, T2X ini dia nempel sama sudut, artinya dia menggunakan cos. Jadi nanti penjabarannya T2X menjadi T2 kali cos sudutnya 30 derajat. Yang T1X min T1X jadi T1 kali T1X juga dia nempel sama sudut, artinya dia menggunakan cos. Cos 60 derajat sama dengan 0. Kita pindah ruas supaya dia jadi positif ya. Jadi ini T2 kali cos 30 berapa? Setengah akar 3 sama dengan T1. Cos 60 berapa? Setengah. Oke. Nah, ruas kanan ada angka setengah, ruas kiri ada angka setengah. Ini boleh dicoret karena dua-duanya perkalian. Jadi T2 akar 3 sama dengan T1. Oke, kita dapat satu persamaan dari sigma Fx. Sekarang kita masuk ke sigma Fy. Oke, sigma Fy harus sama dengan 0 ya. Ini syarat keseimbangannya. Kita cek total gaya yang ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y itu ada T2Y, ada T1Y, ada W. Ingat, kalau di sumbu Y yang ke atas plus, yang ke bawah min. Jadi yang T2Y dan T1Y itu plus, yang W itu min. Jadinya T2Y plus T1Y min W sama dengan 0. Dimana T2Y-nya kita uraikan menggunakan aturan vektor, dimana T2Y itu ke atas, dia jauh dari sudut ya. Ingat sudutnya yang ini kita lihat. Karena jauh dari sudut dia pakai sin, berarti T2 kali sin khusus T2 yang ini 30 derajat.
ditambah T1 nya berarti T1 kali dia juga jauh dari sudut, berarti pakai sin, dia sudutnya 60 derajat. Min W itu adalah gaya berat, dimana gaya berat itu adalah hasil kali antara massa dengan gravitasi. Jadi ini W-nya sama dengan M kali G, dimana massanya diketahui 20 kg dikali gravitasinya 10, jadi 200 Newton. Oke, kita masukkan 200 sama dengan 0. Nah, tinggal kita jabarkan ini ya. Ini yang minus kita pindahkan ke kanan. Jadi T2 sin 30 itu setengah ditambah T1 sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 200. Oke, karena di sini kita sudah punya nih ya persamaan dari hasil sigma fx bahwa T1 itu adalah T2 akar 3. Kita ganti T1 yang di sini menjadi T2 akar 3 ya. Kita substitusi biar ketemu nilai T1 dan T2-nya. Oke, berarti yang kita ganti T1-nya ya. Ya T2 tetap T2 kali setengah ditambah T1-nya menjadi T2 akar 3. Ini tetap ya setengah akar 3 sama dengan 200. Nah, ini berarti jadi setengah T2 atau T2 setengah sama aja ya, setengah T2 ditambah ini menjadi akar 3 kali akar 3 itu kan 3, berarti 3 kali setengah jadi 3/2 T2 sama dengan 200. Oke, ini kita alihkan ke sini. Ini menjadi setengah ditambah 3/2, penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan yang atas. Jadi 1 tambah 3 4, 4/2 T2 itu adalah 200. 4/2 itu kan 2. 2T2 adalah 200. Jadi T2 pindah ruas ya, berarti 200 dibagi 2. Jadi sama dengan 100 Newton. Oke, kita dapat nilai T2-nya 100 Newton. Nah, tinggal kita cari T1. Berarti T1 itu jadi T1 sama dengan T2 akar 3. Berarti T1 sama dengan 100 akar 3 Newton. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ini contoh berikutnya. Yang kali ini itu kita menggunakan sigma torsinya. Kenapa? Ya kita lihat soalnya ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada batang dengan panjang L ya, homogen seberat 100 Newton, digantung beban 400 Newton. Gaya yang bekerja pada penyangga batang di titik A itu sebesar berapa? Oke, gini ya. Pertama, kita tahu bahwa panjang batang ini itu adalah L. Ya, tidak diketahui angka tapi diketahui dengan bentuk variabel. Nah, batang ini itu beratnya 100 Newton. Ingat, kalau berat dari suatu benda itu terletaknya di pusat massa ya. Kalau misalnya ini bendanya, batangnya seperti ini, berarti pusat massanya ada di tengah-tengah. Jadi kita gambar gaya beratnya dia dari tengah. Ini ya. Ini beratnya 100 Newton. Digantung beban 400 Newton. Beban yang mana? Beban yang ini ya. Kalau ini penyangganya. Ya, berarti ini bebannya 400 Newton. Gaya yang bekerja pada titik A. Oh, berarti kita harus tahu ini gaya di sini berapa. Nah, titik A ini kita gambar gaya normalnya untuk mengetahui yang mau kita cari. Kalau misalkan di soal ini ditanyanya gaya penyangga di titik B, berarti yang digambar yang di titik B. Gitu. Nah, kenapa yang di titik B nggak digambar? Jadi dimana kalau kita menemukan soal bentuknya seperti ini kan menjadi tumpuan ya, tumpuan si batang. Ketika yang ditanyakan gaya yang bekerja pada titik A, berarti titik B menjadi poros. Kenapa kita ngomongin poros? Nah, jadi kalau misalkan di torsi itu kita bisa menghitung gaya kalau kita punya porosnya, gitu ya. Jadi kita harus menentukan dulu porosnya di mana, barulah kita masukkan syarat dari keseimbangan tadi, ya. Jadi karena yang ditanyakan gaya yang ada di titik A, jadi porosnya itu berada di titik B, maka titik B menjadi poros. Ingat-ingat lagi torsi ya. Nah, berarti ini tinggal kita tuliskan sigma tau di B sama dengan 0. Ingat, karena yang dicari A jadi B jadi poros, makanya semuanya fokus ke poros B. Jadi sigma tau B harus sama dengan 0 sesuai syarat dari keseimbangan bahwa sigma tau sama dengan 0. Nah, baru kita masukkan torsi. Torsi ingat rumus torsi itu adalah F kali R, dimana kita harus punya gaya dan juga punya lengan momen. Nah, kita lihat dulu gaya yang pertama, yang NA aja dulu ya dari ujung. NA itu kan gaya yang mau kita cari. Nah, tinggal cari, ini lengannya berarti kemana?
Kalau porosnya ini, gayanya ini, berarti lengannya dari gaya ini sampai ketemu poros kan. Dari sini sampai ke sini itu adalah panjangnya L tadi. Berarti kita tuliskan di sini NA dikali L. Nah, kita lihat torsi itu kan bertanda plus dan min. Dia searah atau berlawanan jarum jam ya. Ini NA arahnya ke atas, lengan mana ini? Selalu arahkan gaya terhadap poros. Berarti kalau ini ke atas, kita arahkan ke poros. Oh, dia searah jarum jam, berarti plus ya. Nah, sekarang yang gaya berat nih yang kedua nih ya. Ini kan gaya juga nih ya, Newton. Nah, ini gaya berat si bendanya 100 Newton. Berarti kita lihat ini ke bawah, porosnya di sini. Arahkan gaya kepada poros. Berarti ke sana kan? Ya. Gini nih ya. Ini gini. Ke sana. Berarti berlawanan dong. Jadi minus 100 dikali lengan momennya dilihat. Ini pusat berada di pusat kan, karena dia kan gaya berat ya, selalu ada di pusat. Berarti otomatis kalau kita tahu panjang total dari A sampai B itu L, artinya kalau dari pusat sampai ke B itu kan separuhnya. Jadi kita tinggal tulis aja setengah L. Ya entah itu L-nya berapa, intinya setengahnya gitu kan. Nah sekarang gaya yang 400 ini, kita lihat ini gayanya ke bawah, arahkan ke poros, berarti kan ke sana berlawanan juga, jadi minus juga ya torsinya. Minus 400 dikali, nah ini kalau ini udah jelas, dari sini nyampe ke sini itu 1/4 L, tinggal masukkan 1/4 L sama dengan 0. Oke, tinggal kita kerjakan. Berarti ini yang minus-minus supaya plus pindahkan ke kanan ya. Berarti NaL sama dengan ini pindahkan ke kanan jadi 100 kali setengah L plus 400 kali 1/4 L ya. Jadi bertanda plus. Jadi ini NaL sama dengan ini coret, berarti ini 50. Jadi 50L, yang ini dicoret, jadi 100 ya kan? Plus 100L. Jadi NaL sama dengan dijumlahkan jadi 150. Kanan ada L, kiri ada L. Asalkan perkalian boleh dicoret ya. Ini coret, berarti Na-nya adalah 150 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada penyangga batang titik A itu besarnya 150 Newton. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap semoga kalian bisa paham ya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.